Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Puja puji syukur marilah kita senantiasa sampaikan atau panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, kekuatan iman serta kekuatan pikiran yang insya Allah akan menjadi sarana atau alat utama kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua akan selalu berada dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah kita juga senantiasa untuk sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qouli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua nanti di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berada di surga Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat terindah dimanapun berada, pada video singkat kali ini, saya akan menyampaikan tentang apa yang telah disampaikan oleh Mendikbudristek kita, Mas Nadiem, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang sering kali beliau sampaikan pada setiap kali kesempatan untuk memberikan motivasi kepada kita semua, kepada bangsa kita Indonesia yang sedang dirundung duka dalam hal pandemi saat ini, dan untuk tetap bersemangat bisa meningkatkan kualitas manusia kita, merupakan kualitas SDM yang super nanti ke depannya. Beliau sering kali menyampaikan bahwa kesuksesan peserta didik atau kesuksesan manusia itu tidak ditentukan oleh tingginya indeks kumulatif lulusan, tidak juga ditentukan oleh NEM atau nilai ujian akhir SMA ataupun SMP kelas 3. Dan di sini Mas Nadiem mengungkapkan yang disampaikan dengan berdasarkan riset daripada Stanley bahwa ada 10 soft skill teratas yang mempengaruhi kesuksesan pada setiap individu lulusan atau pada setiap individu manusia. Artinya riset yang telah dilakukan oleh Stanley ini, dari sekian jumlah kesuksesan yang disampaikan, Mas Nadiem memfokuskan pada 10 poin tertinggi daripada riset yang ada yang telah dilakukan oleh Stanley ini, di mana yang dia garis bawahi bahwa kesempatan, bahwa kecerdasan dan kepintaran hanya menempati urutan di atas 20. Artinya kecerdasan berupa IPK yang tinggi tidak menentukan kesuksesan daripada seorang lulusan. Baiklah, dengan 10 soft skill yang disampaikan oleh Mas Nadiem ini, saya tentu akan memberikan interpretasi menurut apa yang saya pahami dengan apa yang telah saya alami sendiri. Akan tetapi 10 soft skill teratas ini akan saya bahas sebelumnya. Seperti biasa, saya meminta kepada para pemirsa channel terindah Suyadi Nats untuk senantiasa meninggalkan like, berilah komen-komen yang menurut Anda bagus, dan kemudian share-lah video ini atau share-lah link ini kepada kawan-kawan kita semua, kepada grup-grup di mana Anda semua terlibat di dalamnya. Dengan men-share sebanyak-banyaknya, insya Allah itu akan menjadi ladang amal bagi kita semua. Dan juga bagi yang belum subscribe, saya mohon untuk kesediaannya untuk memberi subscribe pada channel terindah ini, sehingga konten-konten berikutnya akan senantiasa mewarnai kehidupan kita sehari-hari, insya Allah.
Oke, baiklah para sahabat terindah, terima kasih yang telah subscribe di channel ini. Riset Stanley itu menempatkan 10 soft skill teratas yang mempengaruhi kesuksesan seseorang. Jadi ke-10-nya ini adalah soft skill, tidak termasuk hard skill-nya. Artinya kesuksesan pada seseorang itu ditentukan oleh soft skill. Oke. Yang pertama, being honest with all people, atau jujur kepada semua orang. Artinya kejujuran ini menempati urutan yang pertama dari 10 soft skill yang menentukan kesuksesan individu kita. Pertanyaannya, apakah bangsa kita, lulusan kita telah mempunyai kejujuran yang super seperti yang dihasilkan daripada riset Stanley ini? Justru nomor 1 yang tertinggi daripada 10 ini, dari sekian puluh soft skill, dari sekian puluh poin-poin yang bisa membuat manusia sukses itu, kejujuran menempati posisi yang pertama. Artinya kejujuran itu sangat dibutuhkan pada setiap helaan nafas manusia, sebagai suatu kejujuran, sebagai suatu soft skill yang harus diutamakan. Pertanyaannya, bisakah kita jujur? Nah, seperti yang saya juga pernah posting di media-media sosial lainnya, untuk kasus Indonesia, mungkin kejujuran ini ada tapi tidak merata. Mungkin kejujuran ini ada di seantero negeri ini tapi tidak terdeteksi. Tapi saya menyimpulkan, kalau Indonesia bisa jujur semuanya, mungkin kita harus bersabar menunggu sekitar 280 tahun kemudian baru bangsa Indonesia bisa jujur. Karena kita menyadari banyak rekayasa di sana sini, banyak manipulasi di sana sini, baik manipulasi itu secara resmi ataupun secara tidak resmi. Dan saya tidak akan menjabarkan manipulasi-manipulasi apa saja yang ada di sekitar kita. Mungkin para pemirsa sekalian bisa mendeteksi sendiri dan menanyakan diri sendiri, termasuk diri saya sendiri. Apakah kita termasuk orang yang jujur kepada semua orang? Wallahu a'lam bishawab. Mari kita minimal kita bisa memperbaiki tingkat kejujuran kita, karena kejujuran yang menurut riset daripada Stanley ini menempati posisi nomor 1. Artinya dia ada top of the top daripada soft skill yang bisa mempengaruhi, yang bisa membuat orang sukses. Kemudian yang kedua adalah being well disciplined. Disiplin menempati posisi nomor 2 daripada penelitian Stanley untuk kesuksesan seseorang. Pertanyaannya, apakah kita disiplin untuk di bidang kita masing-masing? Apa kita telah disiplin untuk kehidupan kita masing-masing? Saya secara pribadi, secara pengalaman pribadi, kedisiplinan ini di Indonesia masih termasuk barang yang langka. Tetapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Disiplinnya rakyat Indonesia, menurut pengamatan saya, itu akan terjadi bila terjadi suatu pemaksaan daripada suatu peraturan. Jadi Indonesia itu akan disiplin, akan teratur bila ada kondisi yang memaksa. Jika dibiarkan untuk berdemokrasi, jika dibiarkan atau tidak ada faktor-faktor yang memaksa, Indonesia akan sangat sulit sekali berdisiplin. Akan tetapi disiplin diri masing-masing mungkin bisa kita tingkatkan secara kontinus, secara istiqomah kita bisa meningkatkan disiplin kita masing-masing di bidang kita masing-masing. Dan apabila disiplin dan kejujuran ini menjadi satu kesatuan yang utuh, saya kira sudah bisa kesuksesan kita bisa capai. Akan tetapi justru di 1-2 ini di negeri Indonesia juga masih langka. Kemudian kunci sukses yang ketiga,
seperti yang disampaikan oleh Mas Nadim, yaitu getting along with people. Artinya mudah bergaul. Dan untuk urutan yang nomor 3, kesuksesan daripada seseorang itu adalah mudah bergaul. Getting along with people. Dan untuk bangsa Indonesia, getting along with people ini mungkin prosentasenya sudah lebih tinggi daripada kejujuran dan disiplin tadi. Bangsa Indonesia sangat mudah bergaul. Akan tetapi kecenderungan bergaulnya bangsa Indonesia ini melalui pengamatan saya ini lebih mengarah kepada sesuatu hal persentase lebih tinggi, sekitar 70% ini kepada arah yang agak sedikit negatif, kita lebih senang bersatu. Kemudian ada persentase yang sedikit ke arah yang positif. Nah, dan ini kunci Indonesia, bangsa Indonesia mudah bergaul, ini cukup lumayan persentasenya melalui pengamatan saya. Tapi saya tidak sebutkan jumlah persentase melalui penelitian saya. Tapi melalui perspektif saya, dari bahan bacaan yang telah saya banyak baca, dan juga dari pengalaman pribadi saya, bahwa untuk bangsa Indonesia, getting along with people atau mudah bergaul, itu sangat memungkinkan bisa direalisasikan oleh bangsa kita. Meskipun persentasenya tak mencapai 80%. Kemudian untuk yang kunci sukses keempat, having a supportive spouse, dukungan pendamping. Makna daripada spouse di sini adalah pendamping, bukan berarti hanya pendamping daripada pasangan hidup, akan tetapi pendampingan dari berbagai elemen-elemen yang ada. Kita tak akan mungkin bisa berhasil dengan sendirinya tanpa ada dukungan dari pihak-pihak lain. Dan mungkin seorang suami yang sukses karena dukungan istri, seorang istri yang sukses karena dukungan suami dan keluarga-keluarganya juga. Tetapi dalam bidang yang lebih umum kepemerintahan, tak akan mungkin, saya berani menyatakan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta riset dan teknologi ini tak akan mungkin berhasil mencapai tujuan-tujuannya tanpa dukungan daripada pemerintah, tanpa dukungan dari kementerian-kementerian lainnya. Ini yang dimaksudkan adalah having a supportive spouse. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa maju, bisa mencapai tujuannya jika didukung oleh kementerian-kementerian lain. Begitupun kita secara individu, kita tak akan mungkin bisa berhasil tanpa dukungan pihak-pihak lain. Jadi sekali lagi, saya garis bawahi, having a supportive spouse ini bukan hanya pendamping hidup laki-laki dan perempuan, tapi pendamping dalam mencapai suatu kesuksesan bagi individu-individu yang untuk meraih kesuksesan ini bisa berhasil. Tanpa pendukung, tanpa pihak lain, sangat diyakini kita tidak bisa mencapai kesuksesan tersebut. Untuk konteks bangsa Indonesia, having a supportive spouse ini bisa dibangun jika niat daripada individu untuk berkembang, untuk maju itu benar-benar tinggi, dan juga pendampingan, ada pendamping yang memang juga benar-benar mempunyai niat dan tujuan yang sama untuk mencapai kesuksesan bersama. Kolaboratif, kerjasama ini memang sangat diperlukan. Kemudian kunci sukses yang kelima, working harder than most people. Artinya kerja keras. Artinya ketika kita ingin mencapai kesuksesan, itu kita harus mampu menunjukkan kerja kita lebih keras daripada orang lain. Coba kita bayangkan jika kita semua masing-masing individu ingin berhasil dan bekerja lebih keras daripada yang lain, sangat diyakini keberhasilan itu bisa dicapai. Terutama jika didukung lagi dengan faktor-faktor yang 1, 2, 3, 4. Dan nanti semuanya nih kalau bisa tercapai. Nanti terakhir akan saya memberikan suatu simpulan yang lebih komprehensif. Tanpa kerja keras, bisa diyakini kesuksesan tak akan berhasil. Karena kesuksesan itu bukan suatu yang bim salabim, abrakadabra bisa jadi. Kesuksesan itu tidak hanya
menunggu dari takdir yang diberikan oleh Allah. Karena Allah pun telah memerintahkan manusia untuk berusaha untuk merubah nasibnya. Bahwa Allah tidak akan merubah nasib seseorang jika tidak orang itu sendiri yang berusaha untuk keras, jika orang itu sendiri tidak mau mengusahakan untuk berhasil. Jadi Allah pun telah memberikan wewenangnya kepada kita ketika kita ingin berhasil, bekerjalah, berusahalah. Insya Allah Tuhan akan menunjukkan hasilnya. Oke? Tanpa kerja keras, tak akan ada keberhasilan. Kesuksesan yang keenam yang disampaikan pada riset Stanley ini yaitu loving my career atau my business. Artinya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, karir kita apa, usaha kita apa, cintailah itu. Dengan mencintai pekerjaan kita, dengan mencintai profesi kita, artinya ada keseriusan kita untuk mencapai kesuksesan, artinya ada usaha kita untuk bekerja lebih keras lagi, untuk bekerja, untuk berusaha lebih kuat lagi di bidang kita. Kenapa? Kita cinta terhadap apa yang kita lakukan. Khususnya hal-hal yang positif. Nah, saya tekankan khususnya dalam hal-hal yang positif. Tentu sini semua soft skill digunakan untuk hal-hal yang positif ya. Nanti jangan menginterpretasikan ini dalam hal-hal yang negatif. Mencintai karir, misalnya dia maling, dia mencintainya sebagai maling, itu nauzubillah min dzalik. Dan cintailah karirmu, cintailah profesimu sebenar-benarnya sehingga Anda akan bekerja bukan berdasarkan tekanan, sehingga Anda akan bekerja bukan berdasarkan perintah atasan yang mengekang, akan tetapi karena Anda mencintai pekerjaan Anda. Sehingga kesuksesan itu insya Allah akan berhasil. Oke, para sahabat terindah sekaligus dimanapun berada, saya akan meneruskan pada poin yang ketujuh. Tapi saya ingatkan bagi yang belum subscribe, silakan untuk subscribe dulu di channel terindah ini. Sehingga subscribe yang Anda lakukan itu akan membantu channel ini tetap survive dan juga tetap membuat semangat saya untuk mengupload konten-konten yang terindah untuk kita semua insya Allah. Oke, poin yang ketujuh dalam soft skill yang mempengaruhi kesuksesan seseorang itu adalah having strong leadership qualities. Artinya kita mempunyai kualitas having strong leadership quality. Artinya kita mempunyai kualitas kepemimpinan yang handal. Kepemimpinan yang handal bisa direkayasa dengan mengikuti diklat-diklat, dengan mengikuti pelatihan-pelatihan agar leadership itu bisa tumbuh dalam tubuh kita, ketegasan dalam memimpin juga bisa muncul di tubuh kita. Akan tetapi tentu leadership qualities di sini dalam hal-hal yang positif saja. Bekerja secara profesional itu memang sangat penting. Akan tetapi profesionalitas kita jangan menggantikan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, apa yang kita lakukan secara profesional, tetaplah hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan insya Allah apa yang kita lakukan akan berhasil. Jangan kita mengejar atau mengutamakan profesionalisme sementara kepasrahan kita kepada Allah kita lupakan. Jangan Allah kita tinggalkan hanya demi profesionalitas kita. Kenapa? Kenapa? Profesionalitas kita bisa kita ciptakan dengan tetap berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan merestui daripada profesionalitas kita. Ketika ada orang yang menyatakan kita bekerja harus profesional, jangan mengatasnamakan Tuhan dalam kerja ini, itu nauzubillah min dzalik. Itulah merupakan suatu bibit-bibit kehancuran daripada suatu tim kerja, suatu unit kerja yang akan menunjukkan atau akan mengarah kepada suatu kehancuran karena mereka menyombongkan diri dengan menamakan profesionalitas yang tinggi tapi meninggalkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sekitar kita, mungkin ada pemimpin kita, mungkin ada kawan-kawan sekitar kita, kita harus profesional, tak usah menamakan Tuhan di sini. Tuhan tidak bekerja di sini. Tak usah mengatasnamakan agama, kita bekerja profesional saja di sini. Kalau ungkapan seperti ini pernah kita dengar, bersiap-siaplah, unit kerja Anda mungkin akan
mengalami kehancuran secara bertahap. Karena apa? Karena Allah tidak ingin disia-siakan. Karena Allah ingin selalu dilibatkan kepada setiap desah napas kita, dalam setiap tindakan yang ingin kita lakukan, dalam setiap kesuksesan yang ingin kita raih. Allah senantiasa menginginkan dilibatkan dalam semuanya itu. Tapi ketika ada manusia, ketika ada unit kerja yang menihilkan keberadaan Tuhan karena mengutamakan profesionalitasnya, yakinlah suatu saat, lambat laun, kehancuran akan terjadi pada unit tersebut. Nauzubillah. Mari kita tetap kualitas leadership quality yang tinggi, akan tetapi tetap berpegang kepada kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang akan mengabulkan apa yang kita inginkan. Khusus bagi kita yang ingin maju, tetaplah tawakal Allah. Meskipun 10 soft skill yang teratas ini ada pada diri kita masing-masing, ketika Allah dilepaskan dari pikiran kita, ketika Allah dilepaskan daripada semua usaha kita, tak akan berguna semua 10 keyakinan soft skill yang bisa membantu kesuksesan ini. Mari kita teruskan para sahabat terindah sekalian. 10 soft skill teratas di urutan nomor 8 adalah having a very competitive spirit atau personality. Jadi ada personality yang kompetitif, artinya ada jiwa dalam kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, jiwa bersaing. Kita ada memiliki spirit untuk selalu maju, untuk selalu lebih daripada orang lain. Masing-masing kita mempunyai seperti itu, tapi bukan dengan cara menghancurkan orang lain supaya kita maju. Kita tetap mempunyai competitive spirit, mempunyai jiwa kompetisi yang sangat tinggi untuk mencapai kesuksesan tersebut. Kalau kita jiwanya pelintat-pelintut, jiwanya kita lemah, tidak mempunyai jiwa kompetisi untuk meraih kesuksesan, itu pun sudah merupakan suatu pengingkaran daripada apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berusaha dalam mencapai kesuksesan. Jika jiwa kita lemah, jika spirit untuk maju kita tidak ada, yakinlah kita pun tak akan bisa maju. Inilah ada personality atau kepribadian yang harus kita tanamkan, bahwa kita harus mempunyai jiwa bersaing untuk lebih unggul daripada orang lain, tapi bukan dengan cara menginjak-injak orang lain, bukan dengan cara memfitnah orang lain. Karena kepribadian yang bagus itu, Anda boleh maju, bisa bersama-sama Anda maju. Seandainya pun Anda tidak mau bersama-sama maju, Anda majulah sendiri, tapi tidak dengan mengalahkan orang lain. Ketika Anda ingin pintar, pintarlah sendiri dengan tidak membodohkan orang lain. Jangan Anda merasa kepingin pintar, tapi dengan cara membodohkan orang lain dulu. Atau membodoh-bodohin orang, supaya Anda dianggap pintar. Nauzubillah min dzalik. Yang ke-9, yaitu being well organized. Artinya adalah kita harus mempunyai keteraturan dalam apa yang kita ingin capai. Hidup teratur, dengan pola makan teratur, dengan apa yang kita inginkan juga teratur. Semua terjadwal, semua terkondisikan dengan baik. Sehingga keteraturan itu juga akan mendukung keberhasilan kita. Kemudian yang ke-10, having an ability to sell my ideas as a product. Jadi, poin yang ke-10 dari 10 daripada kesuksesan itu adalah bahwa kita harus mempunyai ide-ide yang bisa kita jual atau bisa kita tunjukkan kepada orang-orang sekitar kita, kepada siapapun yang ingin kita sampaikan ide kita itu, bahwa menunjukkan bahwa kita punya ide dan kita ingin membangun ide itu secara bersama-sama. Dan dengan demikian ide kita itu akan dipakai orang lain dan kita bekerja secara serius untuk mencapai keberhasilan itu bersama-sama. Baiklah, video singkat kali ini semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga 10 soft skills teratas yang mempengaruhi kesuksesan seseorang ini bisa kita miliki dan tetap beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hasil akhir tetap kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap libatkanlah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap desah nafas Anda, dalam setiap usaha Anda untuk mencapai kesuksesan. Dengan demikian insyaallah kebahagiaan lahir wal batinnya, kesuksesan yang akan kita capai tersebut akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
Semoga bermanfaat video singkat ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.